warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat Islam. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya Raisya Ramania Rabani dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan suatu materi yang mungkin jarang sekali kita bahas, yaitu mengenai fenomena api di dalam lautan. Sebuah topik yang sangat menarik dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada bandingnya. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat atau surah yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang menunjukkan kekuasaan Allah. Contohnya, fenomena pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, hujan dan siklus air, dan masih banyak lagi. Tapi, ada satu fenomena yang tidak kalah menarik untuk dibahas, yaitu fenomena api di dalam lautan yang tertulis dalam Quran Surat At-Tur ayat 6 yang berbunyi wal bahril masjur, yang artinya demi laut yang di dalam tanahnya terdapat api. Ayat ini menimbulkan perenungan yang mendalam bagi kita. Bagaimana mungkin di dalam lautan yang penuh dengan air bisa terdapat api yang terus menyala? Dalam pemahaman umum, api dan air adalah dua unsur yang bertolak belakang. Tapi, Al-Quran dengan jelas menyebutkan fenomena ini lebih dari 1400 tahun yang lalu sebelum para ilmuwan modern dapat mengungkap rahasianya. Berdasarkan penemuan ilmiah terbaru, fenomena ini dapat dijelaskan sebagaimana yang disebut gunung api bawah laut. Para ilmuwan menemukan banyak sekali gunung berapi di bawah laut yang masih aktif dan aktivitas vulkanik lainnya yang di dalamnya menghasilkan magma yang panas. Bahkan, salah satu sistem gunung berapi bawah laut yang terkenal adalah Mid-Atlantic Ridge yang terbentang sepanjang ribuan kilometer di dasar Samudra Atlantik. Selain Samudra Atlantik, ternyata ilmuwan asal Rusia dan Amerika Serikat bernama Anatol Zbagovich dan Yuri Bogdanov juga menemukan fenomena api di dalam lautan saat mereka sedang menyelam di lelas pantai Miami pada kedalaman 1750 km. Di sana, mereka melihat ada lava cair yang terus mengalir dan abu vulkanik. Ketika gunung berapi bawah laut meletus, magma yang keluar akan bertemu dengan air laut yang dingin. Walaupun air laut berusaha mendinginkan magma yang panas, namun panas dari magma sangatlah luar biasa, hingga menciptakan fenomena api di dalam lautan. Bahkan, ada daerah-daerah tertentu yang disebut hydrothermal vents atau ventilasi hidrotermal, di mana air laut yang berada di sekitarnya bisa mencapai suhu lebih dari 400 derajat Celcius akibat aktivitas vulkanik di dasar laut. Ini adalah salah satu dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah yang tersimpan di dalam Al-Quran, yang menuntut kita untuk terus belajar dan menambah pengetahuan kita. Betapa maha besar Allah yang telah menciptakan alam ini dengan begitu sempurna, di mana bahkan di tempat yang kita anggap mustahil seperti di bawah laut bisa terjadi fenomena berupa api yang terus mengalir. Hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena ini adalah bagaimana Al-Quran selalu mengajak kita untuk berpikir lebih mendalam, untuk tidak melihat segala sesuatu hanya dari permukaan, tapi juga memahami tanda-tanda kebesaran Allah di setiap sudut ciptaannya. Semoga dari pembahasan singkat ini kita dapat
kita menjadi lebih yakin atas kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang berasal dari Sang Pencipta, dan menambah ilmu pengetahuan kita, dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam menyampaikan pidato ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.